seperti biasa saya juga mau menginformasikan untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister, harap untuk aktif ya selama webinar. Jadi nanti selama webinar untuk aktif bertanya ataupun berinteraksi karena kita sudah menyediakan 3 gimmick untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister untuk webinar kali ini. Dan pastinya Bunda-Bunda dan juga sister-sister kita sudah siap dan ini dia pemateri kita juga sudah siap sebetulnya Bunda-Bunda dan juga sister-sister. Kita sapa terlebih dahulu, ini dia Putri Winardi. Halo, selamat siang Putri. Selamat siang, Assalamualaikum Kak Yogi, Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Gimana Putri kabarnya sehat? Alhamdulillah sudah sehat, kembali sehat seperti semula berkat doa teman-teman. Terima kasih doa-doanya. Mudah-mudahan Oke, semuanya sehat ya. amin. Oke. Oke, ini dia Putri sudah siap dan juga sehat ya untuk memaparkan materi di siang hari ini seperti itu ya. Dan juga peserta ini pastinya sudah siap untuk mendengarkan materi dari Putri. Jadi silakan langsung untuk waktu dan tempat saya silakan. Silakan Putri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang pertama kita sampaikan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah limpahkan kepada kita kesehatan yang luar biasa sehingga pada pagi hari ini masih pagi kok ya ini ya belum siang. Kita ada dalam kondisi yang sehat walafiat. Terima kasih juga kepada Mercy Corp yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertemu langsung ini dengan semua teman-teman di program Seed for Women juga. eh, Selamat siang teman-teman fasilitator, tentunya semuanya sudah pada hadir ya untuk mengawal teman-teman peserta begitu. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang karena kehadirannya kita diberi hidayah, diberi kemauan untuk terus berusaha. Maka kenapa teman-teman masuk ke sini adalah salah satu hidayah ya, karena kita masih mau belajar terus thalabul il gitu ya. Yang nggak lupa yang sangat saya sayangi ini para peserta Seed for Women dari batch 1 sampai dengan batch 2. Tentu teman-teman sudah merasakan ya bahwa program ini luar biasa. Program ini memberikan kita tidak hanya pelatihan-pelatihan yang kacang-kacang gitu ya, tapi daging-daging gitu ya. Jadi semuanya apa yang akan kita butuhkan di dalam pengembangan usaha dirangkum, didesain sedemikian rupa oleh program supaya semuanya tersampaikan. Baik, kali ini yang akan menjadi pokok permasalahan kita yang akan kita jadikan bahan diskusi adalah tentang perizinan usaha kita. Kayak gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya usaha? Kalau usaha itu tentunya adalah sesuatu kegiatan yang menghasilkan uang. Jadi, siapapun yang melakukan kegiatan dan menghasilkan uang adalah namanya pelaku usaha. Lalu, kalau misalnya dengar perizinan, seperti apa pelaku usaha? Boleh tulis di ini, boleh tulis di chat ya. Oh, ditutup ya, Kak? Oke, silahkan. Apa yang Besti-besti bayangkan ketika kita mendengarkan harus ada perizinan seperti itu? Coba, monggo. NIB, oke. Siapa lagi? Kalau dengar perizinan ribet dan bingung. Halal, NPWP, perizinan adalah surat legal yang dikeluarkan instansi melegalkan usaha. PIRT, langkahnya bagaimana halal gitu ya. Ya, tadi saya tertarik tadi yang menulis ribet gitu ya, ribet. Jadi perizinan itu identik dengan ribet, susah, mahal, lama gitu ya. Nah, seperti itu maka hari ini kita akan coba telisih seperti apa sih sebenarnya kemudahan daripada perizinan itu beserta manfaat-manfaatnya. Mohon izin saya akan share screen sebentar ya. Nah, jadi agenda kita hari ini adalah yang pertama, mengenal jenis usaha dan dasar hukum perizinan berusaha. Jadi, sebenarnya usaha itu ada apa saja jenis usahanya. Kemudian dasar hukumnya perizinan usaha itu peraturan yang mana saja, kenapa mesti ada peraturannya. Yang kedua adalah
mengenal manfaat dan macam-macam perizinan usaha. Selanjutnya, agenda kita adalah mengetahui alur proses dan tata cara pengurusan perizinan usaha. Jadi paling tidak kita mengenal seperti apa sih, prosesnya, langkahnya seperti apa, supaya pikiran kita bahwa, perizinan itu ribet, perizinan itu sulit dan lama, itu bisa kita coba bayangkan, kita coba cari solusinya. Yang lain adalah kita akan kita harus akan tahu pertanggungjawaban, jadi tanggung jawab pelaku usaha ketika dia sudah bisa mendapatkan sertifikat usaha. Selain itu, di sini di akhir nanti akan saya bagikan link pendaftaran pengurusan perizinan usaha. Baik ya. Yang pertama, kita akan lihat berbagai macam jenis bidang usaha. Usaha yang paling hulu adalah usaha yang langsung bersentuhan dengan perut bumi, dengan bumi. Ya, ini yang pertama adalah agraris. Kalau agraris berarti yang diusahakan adalah segala sesuatu yang di dalam pertanian, yang masuk kepada pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Jadi semuanya adalah agribis. Kemudian setelah agribis ini dipanen, biasanya masuk kepada bidang perindustrian. Jadi berlanjut ya, di perindustrian ini adalah merubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, misalnya tepung masih setengah jadi ya, atau menjadi barang yang jadi. Apa gunanya? Bidang perindustrian ini adalah menambahkan nilai daripada produk sendiri. Yang lain, bidang perdagangan. Bidang perdagangan ini sangat diperlukan ketika, produsen sudah mempunyai produk atau mempunyai jasa, maka bidang perdagangan ini akan memperdagangkannya, akan menjual. Yang lain adalah bidang jasa. Bidang jasa ini tidak berkaitan dengan produk, tetapi kepada layanan. Ada usaha yang lain yaitu bidang pertambangan, ya pertambangan kalau pertambangan biasanya ngambil nikel, ngambil timah, ngambil bahan-bahan dari perut bumi dan yang lain adalah sekarang yang lagi marak adalah bidang pariwisata, di mana tiap-tiap desa, tiap-tiap wilayah berlomba-lomba untuk mengajukan destinasi wisata yang bisa menghasilkan keuangan dan kesejahteraan bagi desanya gitu ya. Lalu perizinan itu seperti apa? Pemberian legalitas kepada seorang pelaku usaha merupakan bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Salah satu bentuknya adalah mengatur dan bersifat mengendalikan yang dimiliki oleh pemerintah, gitu ya. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran. Jadi ya, pendaftaran misalnya nanti akan kita cerita tentang pendaftaran nomor induk berusaha. Kemudian termasuk rekomendasi. Rekomendasi, sertifikasi, seperti itu ya. Oke, dasar dari perizinan usaha adalah Peraturan Nomor 5 Tahun 2021, yaitu tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Selain itu adalah tentang perizinan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, gitu. Oke. Nah, biasanya ada yang bertanya nih, "Bu, usaha saya ini kan masih rumahan, masih kecil, masa kena peraturan mengadakan perizinan? Apakah harus usaha yang masih rumahan, masih dikerjakan dirjen sendirian ya, direktur ijenan ya, apakah juga harus melakukan, proses perizinan?" Jadi, kriteria usaha mikro dan kecil serta menengah itu didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama adalah pada modal usaha. Kalau usaha mikro, modalnya adalah paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Usaha kecil 1 sampai dengan 5 miliar rupiah dan usaha menengah biasanya 5 sampai 10 miliar rupiah. Jadi ini penggolongan dari pemerintah. Nah, ini tidak termasuk bangunan ya, tidak termasuk bangunan dan tanah. Jadi artinya ini adalah modal untuk bekerja, begitu. Nah, kemudian peraturan pemerintah yang mengawal tentang perizinan usaha itu adalah seperti ini. Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, kemudian nomor 44 tahun 97 tentang kemitraan, kemudian 99 tentang pembinaan pengembangan usaha, kemudian tentang pemberdayaan usaha menengah, lalu juga tentang UMKM, termasuk tentang restrukturisasi kredit usaha UMKM,
gitu ya. Jadi ada banyak aturan yang mengatur tentang perizinan usaha. Lalu apa sebenarnya manfaat kok diwajibkannya perizinan usaha? Tentu pemerintah tidak akan melakukan sesuatu aturan jika itu tidak ada manfaatnya untuk para penerimanya. Yang pertama adalah sarana di perlindungan hukum. Kita ingat bahwa, kita itu kalau misalnya tinggal di satu daerah itu harus punya KTP. Nah, legalitas juga seperti itu. Legalitas ini adalah sarana perlindungan hukum karena sebagai bentuk perlindungan agar dia terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban. Barangkali kita pernah lihat ya di YouTube atau di berita-berita ada pedagang-pedagang yang terpaksa diusir seperti itu karena dia menempati daerah yang bukan semestinya. Tetapi kalau dia sudah memiliki legalitas, artinya legalitas itu berarti sah dia sudah diizinkan, yang memberi legalitas juga sudah mensurvei di mana posisi usahanya, sehingga tidak akan mungkin lagi terjadi pelanggaran hukum. Kemudian yang lain adalah sebagai sarana produksi, sarana promosi ya, sarana promosi. Kita masih ingat mungkin ya, kalau kita tidak punya perizinan, konsumen sekarang sudah pada begini ya teman-teman ya, melihatnya mana ini halalnya, mana ini apanya, halalnya, PIRT-nya di mana. Kemudian kalau buka warung biasanya kita kalau saya ya suka celingak-celinguk tuh, lihat di dinding, ada nggak sertifikat-sertifikat yang dia punya, seperti itu. Yang lain adalah sebagai bukti kepatuhan hukum ya, karena itu sudah aturan maka sebagai negara hukum, warga negara hukum kita wajib mematuhinya. Juga sebagai sarana untuk mempermudah mendapatkan insentif. Jadi kalau misalnya kita sudah punya legalitas usaha, maka perusahaan-perusahaan ini akan memiliki dokumen-dokumen yang menyatakan pelegalan perusahaan. Gitu. Masih ada ternyata ya, masih ada ternyata manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Yang lain adalah mempermudah pengembangan usaha. Karena apa? Karena dengan dimilikinya legalitas dasar, maka kita akan bisa mengembangkan usaha sebab kita sudah dikenal taat hukum, sehingga diberi peluang yang banyak. Selain itu, legalitas itu juga akan membuat kita bisa mengurus legalitas-legalitas yang di atasnya. Jadi kalau legalitas itu bentuk pengesahan, maka yang perlu dilakukan oleh seseorang misalnya kalau kita mau naik sepeda motor, kalau sudah punya ini ya, punya KTP, maka kita harus punya SIM-nya sebagai, perizinan untuk operasional. Yang lain adalah mempermudah akses pembiayaan. Tentu saja ya, kalau kita membutuhkan modal baik di akses pembiayaan ini ataupun mendapatkan pendampingan dari pemerintah, maka yang harus kita tunjukkan adalah keabsahan kita sebagai pengusaha. Seperti itu, ya. Baik, agenda yang pertama sudah, kita akan lanjut kepada macam-macam legalitas usaha. Insya Allah semua teman-teman sudah mengenal ya nomor induk berusaha. Jangan salah IMB ya, kadang-kadang kita masih salah mendengarnya IMB ya, izin mendirikan bangunan, tapi ini adalah nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha itu diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui OSS. One single submission ya. Jadi di sana kita bisa bikin sebenarnya kita bisa bikin sendiri masuk kepada link OSS. Tetapi teman-teman tidak usah khawatir, barangkali nanti ada yang membutuhkan bisa menghubungi fasilitatornya. Nah, apa sih sebenarnya NIB? NIB itu merupakan identitas para pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Nah, setelah memiliki izin NIB, maka dia bisa melakukan izin komersial, seperti itu. Nah, lalu, NIB ini bagaimana cara memprosesnya? Nanti akan sedikit saya tunjukkan seperti apa. NIB kalau dulu teman-teman mungkin sudah pernah mendengar yang namanya SIUP ya, SIUP. SIUP atau TDP. Dulu diperlukan untuk itu. Nah, SIUP dengan TDP itu ada masa berlakunya. Biasanya 5 tahun, setelah 5 tahun dia harus memperbaharui. NIB ini berlaku seumur hidup. Jika ada perubahan, maksudnya usaha dipindahkan atau usaha bertambah jenisnya, maka NIB ini tinggal mutasi, tinggal merehab gitu ya, tinggal memperbaiki saja, seperti itu. Jadi satu orang,
anggota keluarga bisa dapat memiliki satu NIB. Jadi satu NIB itu satu KTP gitu. Yang kedua adalah surat keterangan domisili usaha. Ini biasanya dikeluarkan oleh kelurahan ya. Kalau kelurahan, kalau misalnya kita memerlukan surat keterangan usahanya di mana kepastiannya sebenarnya di NIB sudah tercantum. Hanya biasanya ada yang memerlukan surat keterangan domisili usaha ini maka bisa didapatkan di kantor kelurahan atau kantor kecamatan. Yang lain adalah nomor pajak wajib ya, nomor pokok wajib pajak NPWP. NPWP ini wajib sebenarnya kita punya. Ya, barangkali ada yang nanti kalau bikin NPWP harus bayar pajak. Memang kewajiban kita adalah melaporkan pajak ini kepada kantor wilayah. Nah, nanti akan di sana akan diberitahu, diarahkan caranya seperti apa membuat. Jadi kawan-kawan tidak usah khawatir gitu ya. Yang lain adalah tanda daftar usaha pariwisata ya. Ini kalau tadi usahanya adalah di bidang pariwisata. Kemudian, nah ini teman-teman yang banyak usahanya ya. Jadi kalau tadi di bidang usaha kita bisa petakan bahwa usaha itu ada usaha makanan, ada non makanan, gitu ya. Ada yang produk, ada yang jasa. Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau dikenal SPPIRT atau yang kita biasa familiar itu PIRT gitu ya. Ini apa sebenarnya adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh wali kota. Jadi PIRT ini diterbitkan oleh kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, gitu ya. Ini dipergunakan untuk produk-produk yang telah memenuhi persyaratan dan standar kemasan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangannya. Nanti di belakang kita akan bahas siapa yang bisa dapat PIRT, siapa yang nggak bisa dapat PIRT tetapi harus izin lain, gitu ya. Oke. Yang lain adalah izin BPOM, ya. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Izin BPOM merupakan perizinan yang berupa izin edar. Jadi PIRT dan BPOM merupakan sama-sama izin edar, izin komersial untuk makanan dan produk lain yang layak dikonsumsi sehingga zaman produk tersebut sangat terjaga. Nah, izin BPOM ini diperlukan bagi produk pangan yang diproduksi oleh industri dalam negeri gitu ya, industri dalam negeri. Skalanya berbeda dengan industri rumah tangga gitu. Nah, seperti ini bentuknya NIB ya. Eh, biasanya ada 2 lembar. Yang lembar pertama adalah data usaha, sudah berlogo hologram Garuda seperti ini ya. Ini sah ya teman-teman. Meskipun kita ngeprint sendiri tapi ini sah sebagai legalitas nasional gitu ya. NIB ini akan menjadi induk data dari segala perizinan yang berlaku di seluruh Indonesia. Artinya, teman-teman yang sudah memiliki NIB bisa mengurus perizinan yang lain seperti PIRT, Badan POM, kemudian Halal, SNI dan HACCP gitu. Oke. Nah, langkahnya apa saja ketika kita harus mengurus NIB? Maka yang pertama adalah kita harus mendaftarkan akun. Kita harus membuat akun dulu di dalam uh, websitenya OSS gitu ya. Yang kedua, kita mendata pelaku usaha. Jadi data kita masukkan karena di sana ada beberapa permintaan data yang harus kita lengkapi. Utamanya KTP ya. KTP ini jangan sampai KTP-nya tidak sesuai dengan alamat yang kita tinggali. Biasanya akan muncul notifikasi bahwa alamat tidak sesuai dengan Dispenduk Capil. Nah, kalau sudah seperti itu agak ribet urusannya. Harus mendatangi kantor Dispenduk Capil. Yang ketiga adalah kita setelah data-data pelaku usaha itu lengkap, lengkap itu artinya adalah data usahanya, profil daripada pengusahanya, kemudian produknya apa, lalu kuotanya berapa, jadi kapasitas produksinya berapa, lahannya berapa luas, kemudian labelnya seperti apa, kayak gitu ya, nanti akan bisa diterbitkan oleh OSS penerbitan NIB. Mungkin ada yang bertanya-tanya NIB ini berlaku berapa lama gitu ya. NIB berlaku seumur hidup. Jadi tidak perlu lagi bikin NIB.
Yang penting ketika ada perubahan, misalnya tadinya hanya usaha camilan, kemudian muncul lagi usaha yang lain, maka itu harus diperbaharui, gitu. Ini adalah langkah-langkah membuat NIB. Sampai sini ya. Nah, seperti apa saya intipkan sebentar saja ya, karena kita biasanya teman-teman kalau membuat NIB, kalau yang telaten ya, kalau yang telaten bisa membuat sendiri. Kalau yang enggak, bolehlah nanti minta bantu fasilitatornya atau bisa dikumpulkan datanya ke kami. Ada beberapa teman di fasilitator yang masuk di Garda Transfumi, ya ada Ibu Yuli, ada Mbak Tata, ada Mbak Ririn, ada Mas Rois, mungkin juga Mas Mahsus. Seperti itu ya, nanti bisa bisa membantu teman-teman untuk melakukan pendaftaran NIB atau barangkali fasilitator lain yang belum kami sebut. Jadi yang pertama adalah masuk ke website oss.go.id. Nah, maka akan muncul laman seperti ini. Kemudian kalau sudah muncul begini, panjenengan harus mendaftarkan akunnya dulu. Mendaftarkan akun ini apa yang harus kita bawa? Yang pertama adalah kita harus siapkan KTP. Nomor 2, yang harus kita siapkan adalah email aktif atau nomor WA yang aktif. Kenapa email dan WA harus disiapkan? Karena nanti begitu didaftarkan, baik mendaftar sendiri atau kami daftarkan, akan muncul permintaan notifikasi dari OSS, bahwa OSS sudah mengirimkan 5 angka biasanya ya, ada sandinya yang dikirim ke WA panjenengan. Maka teman-teman nggak perlu khawatir ketika membuatkan NIB, teman-teman diminta untuk mengaktifkan email dan hafal serta menyerahkan password-nya gitu nggih. Kalau misalnya teman-teman kurang nyaman dengan password-nya diberikan, maka teman-teman bisa membuat email yang baru khusus untuk pendaftaran legalitas, seperti itu. Oke, kalau sudah diisi maka bentuknya kan seperti ini, ya. Nama pelaku usaha, kemudian NIK, nomor ponselnya, seperti itu yang diminta. Nah, nanti setelah itu di nomor ponsel ketika sudah masuk pasti akan ada WA yang masuk. Ada WA yang masuk. Kalau di email juga akan ada email yang masuk yang isinya adalah sandi yang harus dikirimkan kepada kami yang membuat atau dimasukkan kepada data yang diminta di laman tersebut. Begitu. Oke. Kemudian yang lain adalah setelah mengisi itu, maka kita akan mengisi data pelaku usaha. Di sini kita masuk kepada OSS, kemudian ada kita masuk ke informasi. Di informasi ada tulisan ini ya, kualifikasi kode baku lingkungan industri. Ini ya, klasifikasi lingkungan industri. Ini ya KBLI. Jadi di KBLI ini teman-teman harus bisa memilih secara pasti nomornya berapa? Harus sesuai dengan nomor bidang usaha kita. Misalnya camilan seperti itu ya. Camilan itu nomornya pasti 10791 gitu, seperti itu. Nah, kalau kalau kita tidak cocok maka urutan-urutan di bawahnya juga akan terkendala. Nah, ini harus pasti harus dilihat. Maka teman-teman kalau memang perlu bantuan bisa tanya kepada teman-teman yang bisa sudah terbiasa membuatkan NIB. Seperti ini ya. Maka NIB-nya ketika sudah sampai ke langkah ketiga, setelah diisi, langkah ketiga akan muncul seperti ini. Ini bisa dicetak sendiri, bisa dicetak langsung dalam bentuk PDF, begitu. Nah, NIB ini selanjutnya mohon teman-teman menyimpan. Biasanya karena sepertinya remeh ya, sepertinya remeh karena hanya kertas begitu, biasanya langsung lupa naruhnya di mana. Maka ketika sudah dicetak, ada baiknya teman-teman bisa gabungkan muka yang satu dengan muka yang belakang, yang di paling belakang nih ya, eee, apa ini, saling bertolak belakang begini lalu dimasukkan ke dalam map plastik ataupun di-laminating sebagai bukti bahwa, bunda-bunda sudah memiliki nomor induk berusaha. Mungkin ada pertanyaan bahwa berapa banyak nomor nomor induk berusaha ini memuat KBLI, bisa berapapun gitu ya. Jadi kalau satu orang usahanya banyak bisa dimasukkan juga semuanya gitu. Baik, ini adalah NIB, maka apa sih bedanya NIB dan legalitas dan sertifikasi? Kalau legalitas merupakan jati diri. Jati diri adalah jati diri yang melegalkan atau mengesahkan ya, ini bukti pengesahan. Kalau sertifikasi adalah
kegiatan penilaian kesesuaian. Jadi ada standarnya, ada patokannya. Kalau sertifikasi, maka misalnya kita sering dengar sertifikasi halal, maka itu adalah tujuannya menelusur kepastian kesesuaian dengan petunjuk halal terhadap produk-produk yang besti-besti produksi, gitu ya. Oke. Jadi kalau sertifikasi apa saja macamnya? Ini adalah halal BPJPH. Ini adalah wajah baru ya, pakai gunungan warnanya ungu. Kalau yang dulu kan hijau, bulat. Ya, kalau dulu halalnya halal MUI. Tetapi sejak tahun lalu sudah berpindah menjadi halal ini menjadi kewenangan dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, gitu ya. Jadi ini badan yang berbeda dengan Depak, begitu ya. Oke. Sertifikasi halal merupakan ini ya, sertifikasi yang diberikan kepada terutama makanan, yang sekarang adalah makanan, kemudian nanti akan menyusul kosmetik, seperti itu ya. Jadi nanti pada satu saat semuanya akan harus mempunyai sertifikat halal, tetapi yang sekarang yang ditekankan dan wajib sampai dengan 14 Oktober tahun 2024 adalah halal BPJPH. Yang lain adalah SNI, Standar Nasional Indonesia. Ini ya, biasanya teman-teman nemu di mana ini? Di helm ya, di helm kemudian di air minum. Ya, karena dua produk yang saya sebutkan tadi adalah produk vital. Helm adalah produk keselamatan. Jadi untuk menjaga keselamatan maka helm itu harus ada standarnya. Standarnya harus SNI. Tapi masih sering juga ya helm yang SNI, SNI-an begitu ya. Ya, kemudian AMDK. AMDK air minum dalam kemasan sudah mempunyai kewajiban. SNI-nya tidak boleh tidak punya. Harus ada SNI-nya gitu. Yang lain adalah ISO. ISO ini adalah standar internasional ya untuk sebuah sistem, untuk sebuah manajemen begitu ya. Misalnya sebuah sekolah sudah berstandar ISO, maka dia sudah lolos untuk penerapan standar-standar internasional yang diberlakukan di dunia pendidikan gitu. Yang lain adalah ini ya HACCP. Mudah-mudahan di antara teman-teman sudah ada yang memiliki standar HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Kalau zaman dahulu kita untuk membuat atau memilih produk itu lolos dari mutu atau tidak, biasanya produk itu masih berjalan dulu diproduksi, kemudian di terakhir begitu dia rusak, dia kita ambil lalu di-stop produksinya. Nah, kemudian baru diurai ke belakang. Tapi sekarang tidak, karena dengan hazard analysis critical control point, kita akan petakan menjadi peta HACCP, jadi pohon. Jadi di pohon itu akan dipetakan ini berbahaya atau tidak, kalau berbahaya seperti apa antisipasinya. Sehingga tidak ada lagi buang-buang tenaga. Ya, tadi sudah produksi, akhirnya dihentikan, harus bongkar kembali. Tidak ada lagi buang-buang bahan. Karena apa? Karena tidak ada lagi barang yang reject. Sudah diantisipasi sejak awal. Tidak ada lagi waktu yang terbuang. Seperti itu. Jadi ini biasanya hazard analysis critical control point ini adalah standar yang diminta oleh buyer dari luar negeri atas produk-produk makanan gitu. Oke. Sampai sini. Nah, ini manfaatnya sertifikasi. Memperketat standar produk ya. Tadi kalau sertifikasi adalah sudah ada, tadi saya sampaikan bahwa sertifikasi itu ada acuannya, ada standarnya. Maka dengan sertifikasi, standar produknya itu diperketat, harus ngikuti standar X begitu. Jadi kadar bakterinya berapa, kadar ini harus mengikuti itu. Seperti itu. Kemudian yang lain adalah keselamatan dan keamanan produk. Dengan mengikuti prosedur standar yang tepat dan terjamin, kerugian pada konsumen pun dapat diminimalisir gitu ya. Jadi dapat diperkecil sehingga kalau produk-produk itu sudah sertifikasi, sudah mendapatkan sertifikasi, konsumen akan menjadi lebih nyaman gitu ya dan merupakan jaminan kualitas produk. Kalau belum lolos sertifikasi, artinya kalau kita belum punya sertifikasi, maka konsumen masih meragukan. Itulah salah satu manfaatnya kenapa kita juga harus mengambil sertifikasi dan legalitasnya harus lengkap. Gitu. Oke, tadi kita cerita bahwa
produk itu ada produk makanan dan produk non makanan. Nah, yang berikut akan kami bahas tentang produk-produk pangan. Kenapa kok yang diistimewakan yang pangan? Barangkali teman-teman juga sudah mengerti ya, bahwa pangan adalah makanan yang langsung mengenai badan manusia, yang langsung masuk ke dalam mulut dan perutnya manusia, sehingga keamanannya lebih lagi diperketat gitu. Sehingga aturan-aturan yang mengawal makanan ini jauh lebih banyak daripada aturan-aturan untuk produk-produk yang lain. Contohnya ini ya, nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari bahan yang hayati. Bahan yang hayati, bahan yang hidup ya. Bahan yang hidup baik itu hewani atau nabati yang kemudian diolah atau tidak diolah. Artinya kalau tidak diolah adalah pangan yang segar. Kalau diolah berarti makanan-makanan yang sudah melalui proses pengolahan yang kemudian aman digunakan untuk makanan dan minuman manusia. Artinya aman adalah aman dari segala macam yang mengkontaminasi baik fisik, kimia maupun biologis gitu ya. Kemudian tahun 2019, kemudian ada lagi tahun 2021 dan BPOM ya. Jadi BPOM menerangkan bahwa pedoman pemberian sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga PIRT itu juga diberlakukan sudah gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan industri pangan rumah tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Jadi, sekarang hilangkan pertanyaan atau kita kadang-kadang masih pingin menghindar ya, pingin menghindar dari segala kewajiban, kalau kita ngomongnya masih begini, "Lah usaha saya itu loh masih campur sama dapur rumah, usaha saya itu masih saya kerjakan sendiri, usaha saya masih campur dengan rumah tangga rumah saya kecil banget." Misalnya seperti itu. Jadi, tidak peduli apakah itu, campur dengan rumah atau sendiri, rumahnya kecil, tetapi peraturan ini tetap berlaku bagi perusahaan industri pangan, meskipun dia tempatnya di tempat usahanya di tempat tinggal. Justru kalau memiliki tempat usaha di luar tempat tinggal, perizinannya lebih naik kelas lagi. Jadi kalau izin PIRT diperuntukkan bagi usaha yang masih jadi satu dengan tempat tinggal gitu ya. Kemudian persyaratan lain apa? Yang pertama adalah sesuai dengan kelompok jenis pangan peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018, nanti di belakang akan saya paparkan. Yang lain adalah produknya produk kering. Jadi kalau produknya jajan basah tidak perlu PIRT. Produknya adalah produk kering dan masa simpannya lebih dari 7 hari di suhu ruang. Jadi bukan 7 hari tapi di kulkas, 7 hari di suhu ruang. Kemudian pangannya ini terkemas dan berlabel. Jadi sudah ada kantongnya, sudah ada kemasannya dan berlabel. Merupakan produksi dalam negeri, bukan yang diimpor. Jadi kalau misalnya teman-teman mengimpor produk-produk dari luar kemudian di-repack, maka itu tidak masuk kepada SPP IRT dan tidak boleh mencantumkan klaim. Klaim itu seperti apa ya? Misalnya begini, eh, bawang hitam meningkatkan stamina seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau kita berani memunculkan klaim itu perizinannya harus izin BPOM. Nah, ini adalah 16 jenis-jenis makanan yang masuk di PIRT, antaranya adalah olahan daging kering, hasil olahan perikanan, kemudian hasil unggas dan telur, olahan buah dan sayur, kemudian tepung dan olahannya, minyak, kembang gula, kopi dan teh kering, bumbu dan rempah, seperti itu ya. Kemudian olahan biji-bijian. Ada produk-produk yang memenuhi kriteria ini, tetapi tidak dilakukan di dalam rumah tangga. Contohnya seperti ini. Beroperasinya bukan di tempat tinggal, tapi dia sudah punya ruang sendiri untuk usaha. Yang kedua, beroperasi di mall. Misalnya
popcorn ya. Popcorn itu harusnya kan PIRT. Tapi karena beroperasiannya di mall, kemudian di kawasan industri yang besar, maka dia sudah tidak bisa lagi masuk di PIRT. Atau dia menggunakan peralatan yang otomatis, peralatannya sudah super modern. Misalnya nih dengan menggunakan ini keripik buah ya, keripik buah itu alatannya sudah super modern, maka harusnya dia sudah izinnya adalah izin edar BPOM. Atau makanan-makanan ini, makanan-makanan olahan tertentu, khusus ya untuk diet. Kemudian makanan yang disterilkan. Steril kan berarti menggunakan autoclave. Nah, kalau autoclave berarti dia sudah menggunakan alat-alat yang modern. Atau pangan yang dengan proses pasteurisasi, karena ini resikonya tinggi juga. Atau yang diproses dengan pembekuan. Jadi teman-teman yang usahanya adalah frozen, maka sudah tidak bisa lagi mengurusi izin yang PIRT. Izinnya harus BPOM. Atau yang seperti ini, makanan-makanan beresiko tinggi. Karena apa? Karena ini protein tinggi. Ya, jadi gampang rusak. Nugget, bakso, sosis, dan minuman cair. Jadi teman-teman yang dulu produksinya adalah jamu, maka sekarang harus mengikuti aturan BPOM bahwa izin edarnya harus dengan BPOM karena dia bentuknya adalah cair. Gitu. Ini ya. Lalu apa saja yang disiapkan ketika kita mengurus PIRT? Salah satunya adalah ini, cara memproduksi dalam bentuk diagram gitu. Jadi prosesnya ini harus urut. Apa yang ditambahkan juga harus ditambahkan. Intinya semua bahan harus tercantum di dalam komposisi. Kemudian cara membuatnya ini ketika diminta dokumen untuk mengurus PIRT juga harus selengkap ini. Gitu. Ada yang lain adalah tentang ini label ya. Label itu sebenarnya standarnya tidak terlalu banyak, tidak harus gambarnya neko-neko, tetapi harus memuat keterangan yang seperti ini. Keterangan produk, misalnya ini adalah kopi deplok, misalnya ini ya, kopi deplok murni. Ini orang Jawa ya, kopi deplok. Kemudian boleh cantumkan slogan, misalnya cita rasa kopi alami, boleh. Kemudian ada merek dagangnya, kalau sudah terbit mereknya, boleh dimasukkan. Kalau belum, sementara menunggu juga boleh bisa digunakan dulu sementara. Kan pasti ada bukti bahwa kita masih mengurus ya. Merek dagangnya ini adalah nenek moyang. Kemudian ada gramasinya, ada netonya, berat bersihnya berapa. Lalu ada izin edar PIRT. Kalau kopi bisa PIRT. Termasuk ada tanggal kadaluarsa. Jadi ini kapan harus ditarik seperti itu. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya bagaimana caranya menentukan tanggal kadaluarsa. Kalau belum tahu boleh ditanyakan. Kemudian ada komposisi. Komposisi ini tidak boleh meninggalkan satupun bahan yang digunakan. Jadi harus semuanya dicantumkan di sini dari urutan yang paling besar, komposisi yang paling besar sampai dengan yang paling kecil. Juga disebutkan tempat produksi. Jadi ini diproduksi oleh siapa. Nah, PIRT yang baru bentuknya seperti ini teman-teman, karena kita bisa mengurusnya lewat PIRT. Sangat mudah karena kalau dulu mengurus PIRT itu harus mendaftar dulu ke dinas, kemudian mengambil formulirnya, kita isi formulirnya, kita lengkapi, kemudian kita bawa ke sana dengan membawa contoh, membawa dokumen-dokumen, lalu kita akan diminta untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan, ya kan? Penyuluhan keamanan pangan itu ada ujiannya dan ujiannya harus lulus kita. Minimal nilai kita harus 70. Kalau tidak 70 maka harus ikut kembali. Bagi siapa yang lulus yang 70 maka akan dilakukan survei. Survei ke lokasi begitu. Nah, kalau surveinya lulus atau ada yang diperbaiki lalu kemudian diperbaiki maka sertifikatnya bisa langsung diterbitkan. Kalau sekarang tidak teman-teman, pemerintah memudahkan. Artinya meskipun belum memadai, tapi teman-teman sudah bisa menjual produk yang bisa dipertanggungjawabkan, maka teman-teman bisa mengurus PIRT ini dan PIRT ini langsung terbit. Nah, langsung terbit, langsung boleh digunakan, ditaruh di label. Tetapi ada kewajibannya gitu ya. Dimudahkan tuh maksudnya apa? Maksudnya pemerintah supaya kita ini bisa menjual dulu, punya untung dulu, semangat dulu seperti itu. Nah, nanti
akan dimunculkan seperti ini. Surat izinnya sudah dimunculkan, PIRT-nya, tapi apa yang harus kita penuhi? Nah, ini yang harus dipenuhi. Jadi, kalau sekarang adalah namanya komitmen mandiri ya. Jadi, pengawasan terhadap pemenuhan komitmen. Yang pertama, ketika PIRT-nya sudah muncul, maka panjenengan wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Siapa yang mengadakan? Nanti Dinas Kesehatan yang akan mengadakan. Dinas Kesehatan akan menghubungi panjenengan. Kalau tidak dihubungi, berarti panjenengan boleh mencari penyuluhan keamanan pangan di tempat lain yang ada sertifikatnya. Kemudian yang kedua, memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau hygiene, sanitasi, dan dokumentasi. Ini maksudnya adalah persyaratan untuk cara produksi pangan yang baik itu harus dipenuhi. Misalnya ini, di dalam ruang produksi itu harus ada kerannya, harus ada kerannya. Di dalam ruang produksi itu tidak boleh langsung berhadapan dengan kamar mandi. Nah, itu semuanya bisa kita siasati. Jadi, teman-teman jangan khawatir bahwa, "Loh, kamar mandiku langsung berhadapan dengan dapur, berarti harus dibongkar rumahnya." Tidak perlu seperti se-ekstrim itu ya. Nanti, saya siap membantu teman-teman untuk, arahan-arahan seperti ini. Kita cari trik-triknya seperti apa, teman-teman fasilitator juga pasti bisa bantu. Nanti mohon teman-teman konsultasi atau ini ya, diskusi ya dengan para fasilitator. Yang lain adalah memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan. Jadi labelnya itu harus sesuai dengan syariat yang tadi sudah saya sampaikan. Ada batasnya, yakni 3 bulan sampai dengan 6 bulan harus dipenuhi. Misalnya ini panjenengan diutus ikut penyuluhan keamanan pangan. Karena merasa sudah punya PIRT, maka nggak usah, ini aku sudah punya nomornya. Jangan begitu, nggih. Karena jika dipantau sampai dengan 6 bulan panjenengan belum memenuhi 3 persyaratan yang ada di komitmen yang sudah panjenengan tanda tangani secara otomatis di dokumen itu, maka PIRT ini akan ditarik dan tidak bisa digunakan kembali. Panjenengan akan lebih sulit lagi karena kita sudah punya nama di sana, nama yang tidak patuh. Begitu teman-teman, ini tentang PIRT. Nah, terkait dengan BPOM, nanti teman-teman yang produknya sudah harus masuk BPOM, maka ada banyak sekali dokumen yang harus dipenuhi, maka nanti di dalam kegiatan hari-hariannya, pencatatan, kemudian SOP tentang hygiene sanitasi, SOP produksi, dan lain-lain itu memang ada standarnya. Jadi nanti yang untuk BPOM kita bisa tambahkan lagi di pertemuan berikutnya atau kita boleh diskusi bareng-bareng nanti kalau persyaratan BPOM itu pemenuhannya seperti apa gitu nggih. Oke. Kemudian dari NIB sama PIRT, maka sekarang yang sangat mendesak adalah perizinan sertifikasi halal. Karena halal ini kita sudah dapat ini nih, dapat lampu ketip-ketip terus ini, harus segera dikerjakan. Karena tanggal 17 Oktober 2024 bagi mereka yang belum mempunyai sertifikat halal akan ada 3 tindakan. Yang pertama adalah ada peringatan tertulis. Yang kedua ada denda atau sanksi. Yang ketiga adalah adanya penarikan produk ketika produk itu ada di pasaran langsung ditarik oleh pemerintah. Maka sekarang sudah dimudahkan, monggo teman-teman yang belum mempunyai izin halal bisa langsung menghubungi para fasilitator atau nanti boleh bisa menjapri saya. Oke. Seperti itu, jadi sekarang kita akan lanjut ke sertifikasi halal ya. Jadi kalau sertifikasi halal, kalau dulu persyaratan yang harus dipenuhi adalah sudah mempunyai izin edar, tetapi sekarang tidak, boleh sudah mengurus sertifikasi halal hanya dengan bermodalkan sudah punya NIB, gitu, ya. Jadi kenapa produk-produk ini harus bersertifikat halal? Karena produk-produk ini ada yang pertama itu masuk dan beredar serta diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia. Makanya ini harus wajib bersertifikat halal sesuai dengan pasal 4A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 gitu ya. Jadi seperti apa sebenarnya layanan halal itu?
Halal itu ada dua ini ya, ada dua jalur. Yang selama ini dilakukan adalah jalur reguler, jalur pada umumnya, jalur yang harus dilakukan oleh perusahaan melalui penyelia halal, melalui lembaga pemeriksa halal, seperti itu. Nah, sekarang sudah dimudahkan dengan yang namanya self declare, artinya para pelaku usaha memberikan komitmen sendiri. Jadi, kalau komitmen sendiri berarti teman-teman paham kan ya kalau halal itu pertanggungjawabannya dunia akhirat. Sehingga self declare ini kita sama-sama menanggung ini, baik yang mendampingi ataupun yang didampingi. Karena itu data-datanya harus benar, harus betul-betul sesuai dengan apa yang disyaratkan, gitu ya. Dasar hukumnya adalah ini ya, tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang bidang jaminan produk halal. Jadi waktu itu sudah dibuat satu bidang yang jaminan produk halal, yang mengurusi jaminan produk halal. Kemudian Peraturan Menteri Agama tentang sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro sudah diwajibkan untuk mengurus sertifikat halal. Kalau dulu karena reguler itu hanya perusahaan-perusahaan besar dan menggunakan penyelia halal. Yang lain adalah keputusan Kepala BPJPH nomor 33 tahun 2022 tentang teknis pendampingan proses produksi halal. Kemudian juga tahun yang sama tentang manual sistem jaminan produk halal untuk sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha. Seperti itu ya. Ini ada banyak sekali peraturannya. Lalu apa saja kriteria daripada produk yang harus disertifikasi halal? Yang pertama adalah produknya berasal dari produk dengan bahan-bahan yang halal. Seperti itu ya. Kemudian yang lain adalah produk-produk dengan kriteria proses produksi yang mendapatkan proses produksi yang dapat ditelusur kehalalannya. Yang lain adalah memiliki hasil penjualan, artinya dia sudah memang benar-benar usaha, sudah pernah dan menjual produk tersebut. Yang lain sudah wajib ketika dia sudah punya NIB, atau yang sudah punya NIB boleh menghasilkan halal. Yang lain adalah memiliki lokasi. Jadi pabriknya itu ada, perusahaannya itu ada. Kemudian yang lain sudah memiliki produk yang dihasilkan, tentu ya. Jadi bukan jasa sekarang, produknya yang dihasilkan. Kemudian menggunakan bahan-bahan yang dipastikan kehalalannya. Yang pertama akan saya sampaikan bahwa ada yang namanya positive list. Sudah pasti halal, maksudnya begitu. Seperti hasil-hasil pertanian. Dijual di pasar itu ya hasil-hasil pertanian yang langsung dari petani itu pasti halal. Misalnya lombok, tomat, atau tumbar, kemiri, seperti itu ya. Kacang, nah seperti itu. Yang kedua, tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Yang lainnya nomor 8, tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Misalnya menggunakan arak, atau jadi ada kan ya yang masak menggunakan itu supaya enak katanya gitu. Nah, itu tidak boleh lagi. Kemudian telah diverifikasi kehalalannya. Jadi yang namanya pendamping itu harus melakukan visiting kepada dampingan yang mengurus halal. Tidak boleh hanya menyimpan datanya kemudian langsung mengusulkan tanpa melakukan visitasi. Jadi harus divisitasi supaya pendamping bisa menjamin kehalalannya, bisa mengetahui dengan pasti gitu ya. Yang lain adalah jenis atau produk-produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan gitu ya. Atau boleh sebenarnya menggunakan hasil sembelihan tetapi sembelihannya, RPH-nya, juru sembelihnya sudah certified halal. Jadi teman-teman kalau menghalalkan produk dengan bahan baku yang mengandung bahan sembelihan, maka harus bisa dipastikan bahwa RPH-nya itu sudah ada sertifikat halalnya. Kemudian menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana, gitu ya, atau dilakukan secara manual. Nah, itu boleh. Kalau dilakukan secara otomatis, maka kelasnya halal harus ikut yang reguler. Kalau yang reguler ada berbayar. Kemudian
proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi. Jadi tidak menggunakan teknik radiasi gitu ya. Rekayasa genetika atau menggunakan ozon tidak boleh ya, tidak boleh menggunakan itu. Kemudian melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi, artinya panjenengan bisa mengajukan halal kalau datanya itu sudah disiapkan, sudah lengkap, gitu ya. Kalau datanya tidak lengkap tentu saja susah karena, yang harus dikirim ke sana datanya itu sudah harus detail semua. Nanti di belakang kalau ada pertanyaan tentang apa saja yang di dokumen yang harus disiapkan, tentu saja KTP, NIB, seperti itu ya, NIB. Kemudian tentang produk apa saja, jenis produknya, komposisinya, kemasannya, gramasinya, timbangannya per kemasan ya. Kemudian cara membuatnya, lalu fotonya, fotonya harus tampak. Jadi kalau misalnya dia kemasannya ada di dalam standing pouch, maka di sebelahnya harus ada produk yang disajikan seperti itu. Nanti di belakang akan saya berikan, contohnya. Kemudian ini ya produk-produk yang dapat didaftarkan melalui self declare, susu dan analognya, susu dan olahannya, lemak, minyak, dan emulsi lemak, buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan, boleh ya misalnya misalnya ini, misalnya jus buah gitu boleh, kemudian kembang gula atau permen. Lalu serealia, padi-padian ya, padi-padian. Kemudian produk bakery, roti-rotian. Ikan dan produk perikanan, ikan dan olahannya. Telur dan olahannya, telur dan olahannya. Nah, nah kan ini hasilnya hewan ya, telur kan hasilnya hewan ya, kok boleh begitu ya? Ya telur karena telur bisa digunakan sebelum dia disembelih begitu maksudnya. Gula dan pemanis termasuk madu, tebu itu ya, atau gula dan rempah-rempah, misalnya bumbu-bumbuan, itu boleh semua. Boleh semua didaftarkan melalui self declare gitu. Kemudian kalau makanan, makanan ringan siap santap gitu ya. Ini misalnya, siap santap itu seperti umbi-umbian ya, umbi-umbian. Kemudian atau buah kering, atau makanan yang berbasis ikan. Kalau pangan siap saji, ini ya, kalau siap saji itu yang berbasis nasi ya, jadi olahan catering, olahan catering. Kalau minuman, hampir semua minuman boleh kecuali yang mengandung alkohol gitu ya. Minuman berbasis biji-bijian, berbasis susu, berbasis, sari buah, konsentrat dan lain-lain. Lalu adalah obat gitu ya. Nah, itu tadi yang saya ceritakan adalah siapa-siapa yang bisa menggunakan fasilitasi, pendaftaran halal secara self declare yang disebut sehati, sertifikasi halal gratis. Jadi kalau ada teman-teman yang ini ya, mengurus halal lalu dipungut biaya, sebenarnya sudah keluar dari sehati. Kalau mengurus dengan biaya berarti dia harus, reguler begitu, harus reguler, harus ada yang datang itu namanya auditor, gitu ya, harus mendatangkan auditor. Nah, itu baru yang berbayar. Nah, sekarang teman-teman ini karena dimudahkan ya, ada 1 juta kuota yang dimudahkan untuk diberikan kepada teman-teman, maka sekarang dipermudah yaitu dengan cara self declare. Apa saja yang harus diperhatikan ketika menetapkan halal? Yang pertama adalah bahan dan produknya harus disertifikasi halal. Jadi mulai bahan baku pertama sampai dengan produknya itu disertifikasi halal. Jadi dilihat dari hulu sampai hilir. Lalu PPH, proses produksinya. Proses produksinya diteliti dari mulai dia menerima bahan, apakah menerima bahannya dari truk yang najis misalnya. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi prosesnya ini harus benar-benar dipastikan halalnya, kehalalannya itu dari hulu sampai dengan hilir. Lalu yang lain adalah sistem atau standarnya. Sistem yang diberlakukan di perusahaan ini harus benar-benar dijaga agar sistem ini mengikuti syariat halal begitu ya. Misalnya penggunaan ini ya, penggunaan alat-alatnya tidak boleh bergantian. Jadi kalau kalau di standarnya boleh bergantian, setelah menggunakan alat A memakai alat B, padahal alat B ini menggunakan bahan-bahan yang tidak halal, maka ini juga harus diperhatikan dan menjadi perhatian.
apa saja yang dipersiapkan ketika kita ini ya. Jadi prinsip dari sertifikasi halal adalah yang pertama, memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal dan menjamin kehalalan produk di seluruh rangkaian proses produksi halal. Seluruh rangkaian artinya mulai nerima barang, dicuci, diproduksi, di-packaging, didistribusi, sampai dengan di konsumen dan disajikan. Nah, itu ya, sampai di sana. Kemudian yang kedua, memastikan tidak terjadi kontaminasi bahan haram, baik terhadap fasilitas, terhadap pekerja maupun terhadap lingkungan. Misalnya teman-teman menjual menjual produknya itu di gerobak ya, tapi di sebelahnya itu ada yang jualan bir atau misalnya dia diskotik yang menggunakan bir. Nah, maka ini juga akan menjadi perhatian. Apakah ini bisa ditelusur halalnya harus dipastikan. Apakah satu aliran airnya, bagaimana pembuangannya, seperti itu. Terus alat-alatnya seperti apa, gitu ya. Oke. Kemudian yang lain, menjaga kesinambungan proses produk halal. Jadi produk halal ini harus diberlakukan terus-menerus. Tidak boleh halalnya produknya diproses secara halal ketika ada kunjungan. Setelah itu ya wes, nggak usah gitu ya. Misalnya dengan tidak menggunakan baju misalnya, kan panas ya kalau dengan oven. Nah, seperti itu juga tidak boleh karena keringat kita itu juga menjadi sesuatu yang bisa mengotori dan mengkontaminasi daripada produk itu. Kemudian persiapan sertifikasi halal itu ada dua. Yang pertama tentang personilnya, orangnya. Yang kedua adalah prosesnya. Tentang orangnya bagaimana? Kalau tentang orangnya harus ada membentuk tim manajemen halal. Mereka harus bertanggung jawab terhadap kehalalan produk. Paling tidak ada penyelia halal yang ada di dalam perusahaan. Gitu. Yang lain adalah adanya penyelia halal yang muslim. Penyelia halal itu harus muslim. Kemudian yang lain, apakah perusahaan yang non-muslim boleh mengajukan halal? Boleh ya, boleh mengajukan halal. Kemudian yang lain adalah proses, bahwa proses itu yang diperiksa adalah produk dan bahannya. Kemudian adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan. Kemudian dari proses itu prosedurnya, jadi tatanannya ini seperti apa, gitu. Mudah-mudahan jelas. Nah, dokumennya apa saja? Dokumennya ini adalah seperti ini ya. Jadi ada surat permohonan, ada NIB, kemudian ada dokumen penyelia halal ya, penyelia halalnya siapa gitu. Kalau penyelia halalnya kalau perusahaannya itu kepunyaan orang non-muslim, maka dia harus mengambil penyelia halal dari luar atau penyelia halal karyawannya yang muslim, begitu. Kalau dia muslim, apalagi dia sudah punya pelatihan penyelia halal, maka pemilik usaha juga bisa menjadi penyelia halal. Kemudian nama produknya juga harus jelas, daftar nama bahannya, tadi ya saya sebutkan ya, daftar nama bahannya juga harus diketahui dengan pasti, bahannya namanya apa, mereknya apa, produsennya siapa, gitu. Kemudian proses produk halalnya juga juga bisa dideskripsikan dengan jelas, kemudian mempunyai izin edar, jika tidak ada juga tidak apa-apa, lalu manual SJPH-nya itu juga dilengkapi. Kemudian yang lain adalah ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produksi halal. Jadi nanti kita para pemilik usaha itu harus menandatangani surat ini yang ada semuanya ada di Si Halal gitu ya, ada di Si Halal. Nanti teman-teman bisa bisa dipandu oleh teman-teman fasilitator atau kalau misalnya teman-teman belum ada ya beberapa yang sudah menjadi pendamping halal. Nanti kalau misalnya teman-teman peserta ada yang memerlukan bantuan saya boleh boleh japri saya. Nah, seperti apa foto yang tadi saya maksudkan ya, foto. Jadi foto ini harus disimpan di galeri. Nah, seperti ini. Kitela. Kitela kan bentuknya tertutup ya, dia tidak tampak. Ini yang tampak adalah gambarnya saja. Sehingga di sebelahnya itu diwadahi produk yang ada di dalamnya itu diwadahi supaya supaya BPCBH bisa melihat oh produknya seperti ini. Nanti akan dicocokkan ke absahannya, ke asliannya betul atau tidak begitu ya. Kemudian ini juga ya, ini ya minuman ya, minuman ini harus disajikan seperti ini supaya tahu nanti hasilnya seperti apa, gitu. Ini adalah foto produk. Yang lain yang tadi harus dimengerti adalah cara membuat.
Nah, ini ya cara membuat. Jadi cara membuat itu harus ditulis dengan detail. Misalnya ini contohnya ini punya Mbak Rizka ini ya, undi-undi merekah gitu ya. Undi-undi merekah itu yang pasti yang pertama harus disiapkan bahannya. Selalu selalu sampaikan cara membuat produksi itu didetailkan, dijelaskan dari awal sampai dengan akhir, tidak melompat, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Harus urut. Ya, jadi mulai menyiapkan bahan, bahannya ada yang dikupas atau enggak, bahannya kemudian dicincang atau enggak, bahannya di blender atau enggak. Seperti itu urut-urutannya harus lengkap sampai dengan produk itu siap dikemas. Gitu, ya. Seperti itu. Nah, kebetulan nih saya adalah pendamping halal dari UIN Sunan Kalijaga ya, nomor register saya sekian sehingga, teman-teman bisa minta bantu saya untuk, pendaftaran halal gitu ya. Baik, saya rasa itu ini adalah kontak saya, kalau teman-teman pengen kontak. Kemudian saya juga punya link pengajuan pendampingan perizinan usaha. Bagi teman-teman yang belum punya NIB, kemudian ingin kami bantu, belum punya PIRT atau bahkan dengan halal, boleh boleh mengajukan di ini ya, link pengajuan pendampingan perizinan usaha. Kami juga ada di teman-teman di kelompok kami di Karangploso 1 dan 2 sudah ada pengurusan pendampingan halal ya. Jadi pendampingan halal untuk Sitwa Women kami ada WhatsApp grupnya di situ. Oke ya, seperti itu saya rasa itu yang perlu kami sampaikan, tapi ada sesuatu yang saya mau lupa ya, tentang ini. Teman-teman yang punya perusahaan tentu kan sering ya mengirim dokumen, membuat surat dan lain-lain. Itu ternyata di halal ini teman-teman tuh harus punya stempel ternyata, harus punya stempel. Jadi, meskipun tidak mengurus halal, harusnya teman-teman tuh punya stempel. Jadi stempel itu adalah bentuk keabsahan, tanda kalau dia sudah disahkan. Jadi ini saya tambahkan ya, materinya ya, ada stempel perusahaan. Stempel ini adalah suatu alat yang permukaannya terukir tulisan atau gambar atau kombinasi. Biasanya digunakan dengan tinta untuk menghasilkan suatu cap pada dokumen. Itu ya, udah biasa kan ya lihat stempel ya. Tapi masih banyak yang belum terpikir untuk mempunyai stempel begitu. Buat apa stempel? Sudah punya nota, nah notanya tidak pernah distempel gitu ya. Oke. Kemudian adalah cara untuk menjaga agar dokumen penting perusahaan tidak dipalsukan. Jadi kalau sudah ada stempelnya maka itu asli gitu. Gitu ya. Tanda tangan juga jangan tanda tangan yang gampang-gampang ya. Nanti tanda tangan yang gampang-gampang juga mudah dipalsukan gitu ya. Oke. Ini adalah salah satu contoh saja, gampang kan ya. Jadi modelnya tidak perlu rumit, yang penting memuat nama usaha, nomor HP, kemudian alamat. Duh, kok ada nomor HP-nya? Kalau stempel harus ada nomor HP-nya supaya bisa dihubungi. Kalau label tidak boleh ada nomor HP-nya, gitu ya. Ini adalah contohnya saja, minta tolong ya yang coret-coret nggak kelihatan kita ya. Jadi ini ada beberapa teman yang sudah membuat, stempel ya, karena dia sedang mengurus halal, gitu. Manfaatnya apa sih kalau punya stempel gitu ya? Yang pertama adalah pengesahan dokumen ya. Jadi ini merupakan bukti, dokumen yang resmi ketika dia sudah di-stempel gitu ya. Yang kedua adalah memperkuat keputusan kalau sudah di-doc ya. Jadi kalau masih rancangan masih belum belum mantap gitu ya. Ketika itu sudah dijadikan sebuah keputusan, sebuah sebuah, hasil rapat misalnya, lalu notulensinya disimpan, maka itu perlu disimpan sebagai, dokumen yang menggunakan stempel. Lalu yang lain adalah bentuk pertanggungjawaban. Jadi siapa yang berani menggunakan stempel berarti dia memang betul-betul bertanggung jawab terhadap dokumen yang diterbitkan. Dan yang lain adalah satu branding. Percaya nggak teman-teman kalau ini adalah satu branding? Karena stempel nasi kotak misalnya, nasi kotak. Biasanya teman-teman kan nggak ada labelnya ya, kenapa nasi kotak aja ada labelnya, begitu biasanya. Nah, itu bisa ditambahkan stempel di tutupnya yang bagian dalam, sehingga ketika dibuka, pas waktu makan, dia akan membaca itu stempelnya, seperti itu, ya. Itu adalah beberapa manfaat dari stempel, eee, yang nggak kalah penting nih. Waktunya hampir habis ya, ada pembubuhan stempel nih, pembubuhan stempel yang benar. Stempel yang benar dibubuhkan di tempat tanda tangan ya, jadi tidak menutup tanda tangan, tapi tanda tangannya tersentuh, tersentuh stempel.
Jadi ada di sebelah kiri tanda tangan. Sebelah kiri tanda tangan. Kalau misalnya ada sekretaris sama ketua yang tanda tangan, maka stempelnya ada di tengah-tengah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan coba eee, bahas satu-satu ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan memotivasi kita semua bahwa, oh ternyata mengurus legalitas itu gampang, sehingga teman-teman juga gercep nih, sudah langsung gercep untuk segera melengkapi legalitas usahanya agar kenapa? Agar usahanya makin dikenal, makin berjaya, omsetnya makin besar karena konsumennya sudah makin percaya, seperti itu ya. Seperti itu Kak Yogi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tri yang sudah memaparkan terkait Sama-sama. perizinan ya. Itu banyak sekali perizinan yang bisa diurus gitu ya untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya biar usahanya ini bisa semakin berkembang seperti itu. Dan ini Bunda-Bunda dan juga sister-sister aku lihat nih antusiasnya juga cukup tinggi ya Bu Tri ya, terlihat dari jumlah pertanyaan yang masuk, lalu juga dari apa namanya peserta-peserta yang sudah raise hand kayak gitu ya. Oke, mungkin saya awali untuk sesi diskusi kali ini dari pertanyaan yang sudah muncul di kolom komentar. Ibu Oke. Tri, Ya, oke. Dari Ibu Siti Zulaika dari Karangploso ini bertanya, apa kalau kita udah punya NIB mhm untuk jasa nih ya misalnya, mau mhm menambah usaha di bidang makanan minuman. mhm. Ini apakah harus bikin NIB lagi atau cukup dengan satu NIB itu saja? Silakan Bu Tri. Oke, satu-satu langsung ya, Kak, ya? Oke, terima kasih. Baik, Bu Siti Zulaika, apa kabar Bu Siti Zulaika? Sehat ya? Terima kasih. Sekarang Bu Siti Zulaika usahanya mana yang Bu Siti Zulaika? Boleh boleh tampilkan di sini supaya kita kenal semuanya nih Bu Siti Zulaika. Oke, baik. Jadi kalau sekarang usahanya jasa, lalu kemudian kita ingin usaha yang lain, maka sebenarnya kita tidak perlu lagi membuat NIB baru, tetapi kita perlu merubahnya menjadi RIB yang lebih lengkap dengan menambahkan KBLI dari usaha kita yang baru. Gitu Mbak Siti. Oke. Jadi, NIB-nya tetap, nomornya akan tetap. Saya sudah buktikan saya berkali-kali merubah NIB, jadi, dengan dirubah itu ternyata nomor NIB-nya tetap, karena NIK-nya tetap kan. Jadi kalau misalnya kita usahanya jasa, kemudian ingin menambah usahanya jasa apa dulu gitu ya, apa dulu. Jadi kalau apa dulu ini tergantung. Jadi nanti misalnya usahanya jasa, salon termasuk jasa ya teman-teman. Salon jasa, persewaan peralatan pesta juga jasa. Ini berbeda KBLI-nya Bu Siti Zulaikah. Nah ini, jadi di sini ini berbeda. Karena berbeda ini KBLI-nya beda. Misalnya sekarang Ibu persewaan spring bed ya Ibu ya. Iya, Ya, betul. tuh sudah terkenal nih Bu Siti Zulaikah ini sudah terkenal Kak Yogi. Ya, jadi misalnya persewaannya spring bed, kemudian Ibu akan menambah untuk tata rias. Sekalian nih nyewakan ini untuk tata riasnya. Nah, itu berarti KBLI-nya juga harus ditambah. Setiap penambahan atau pengurangan KBLI itu harus dilakukan perubahan di di NIB-nya. Jadi diproses ulang. Caranya gimana? Ibu tinggal isi link kami. Nanti kami akan bikinkan. Gitu. Itu Bu Siti Zulaikah. Ada pertanyaan lagi? Masih? Sudah jelas? Sudah Bu, cukup. Terima kasih Baik. banyak. Oke. Sama-sama. Sudah Kak Yogi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tri. Dan itu tadi ya untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Siti Zulaika. Kita lanjut mungkin ini memberikan kesempatan buat bunda-bunda dan juga sister-sister yang sudah raise hand. Ini Mm. ada Ibu Munawaroh dari Turen. Silakan Ibu Weh, jauh Munawaroh. ya Bu Munawaro. Jauh banget tuh, Ren. Halo, selamat siang Bu Munawaroh. Bisa dinyalakan dulu. Halo Bu Munawaro. Halo. Oke, kita mungkin ini ya, Yang apa lain dulu. namanya, yang lain dulu Ya. ya. Oke. Oh, ini sudah bisa terhubung Putri. Oke, halo, Oke, selamat siang Bu Munawaroh. selamat siang. Selamat siang Ibu. Ini mau tanya, Mm-mm. kadangkala kan kita Suaranya kecil ya?
Sebentar. Halo, Ya, Bu. ya. Ya, silakan. Kita diwajibkan untuk mengurus perizinan. Mm-mm, Sedangkan kadangkala kita itu masih barusan berusaha. mm-mm, Kalau untuk pemasaran itu kan memang nggak semudah itu. Tapi untuk perizinan kan kita bisa cepat selesai gitu maksudnya. Dan kadang-kadang kita dapat kuota untuk mengurus eh, fasilitas itu gratis. mm-mm, Sedangkan produk kita itu belum terlalu laku di pasaran. Kan sebenarnya kasihan kalau yang sudah ngurus semua perizinan, tapi mm-mm, produk kita belum terlalu laku mm-mm. dan akhirnya sia-sia. Gimana itu jalan keluarnya, Ibu? Ya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih Bu Munawwaroh. Saya mau tanya ini tadi ada akhirnya sia-sia. Ini siapa yang sia-sia? Apanya yang Nah, sia-sia kayak maksudnya? gini, Mm-mm, ikut-ikutan ngurus NIP, mm, ngurus halal, ngurus mm. apa Oke, gitu. oke. Ternyata enggak dipakai, Mm, enggak istiqomah gitu loh kalau berusaha gitu loh. Jadi oke. enggak dipakai kah maksudnya. Jadi cuma punya izin-izin tapi usahanya enggak laku, enggak istiqomah, enggak diteruskan kayak Mm, gitu. oke. Ikut-ikutan teman-teman itu banyak kejadiannya Ibu. Di di lingkungan kita itu makanya saya tanya begitu karena banyak sekali kejadian kayak gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Munawwaroh, jauh-jauh dari Turen ini. Ibu, baik. Betul. Terima kasih atas atensinya di masyarakat bahwa teman-teman memang banyak yang ikut-ikutan ya istilahnya ya, ikut-ikutan tapi tanda kutip, sebenarnya nggak ikut-ikutan itu, tapi karena perlu gitu ya, mengurus izin edar atau sertifikasi halal, tapi ternyata tidak dipakai. Ibu, sebenarnya kalau teman-teman itu usaha, itu yang ada di pikirannya kan bagaimana usaha itu maju ya Ibu ya? Gitu ya Bu Betul. ya? Nah, Ya, usahanya maju. Salah satunya adalah pemasaran, betul? Betul ya, pemasaran ya. Nah, betul. di pemasaran itu ada banyak hal yang menghambat kita di pemasaran. Salah satunya adalah mutunya produk. Mutunya produk. Kalau kita masih memulai biasanya masih ini ya, Bu. Masih acak-adul. Apa tuh acak-adul? Masih belum bagus, produknya masih belum bagus. Nah, kemudian yang lain adalah kemasan. Kemasannya belum bagus sehingga loh ini keripiknya masih berminyak dan lain-lain itu artinya mutu dan kemasannya juga masih belum bisa dipertanggungjawabkan begitu. Nah, yang lain lagi adalah ketika dua-duanya sudah bagus, ketika dua-duanya mutunya sudah bagus, kemudian mutunya sudah bagus, kemasannya sudah bagus, tapi dia nggak laku masuk di toko besar, nggak bisa dijual di toko besar, atau nggak bisa dia dijual di toko-toko yang yang sudah banyak yang mengunjungi begitu karena dia belum punya legalitas karena persyaratan untuk bisa masuk ke pasar sekarang adalah legalitas Ibu. Jadi Iya. teman-teman kalau sudah mengurus legalitas, jadi legalitas tuh urutannya begini, Bu. Teman-teman pasti punya ide ya, punya ide untuk membuat produk. Kemudian juga sudah mencoba memasarkan. Oh, produknya ternyata masih kurang ini, kurang itu, begitu. Nah, ini diperbaiki. Setelah ini sudah agak lumayan, monggo segera dicoba bahwa izin edarnya ini segera diberikan, segera diurus supaya bisa dipasang di labelnya, begitu. Nah, yang menjadi produk tidak laku lagi adalah Ibu, produk itu kemasannya itu sangat jelek atau tidak dikemas, tidak diberi label, ya kan? Kalau misalnya kita beli keripik singkong, sama-sama keripik singkong, yang satu diwadahi dengan plastik kantongan putih itu aja, pakai lilin lagi sehingga ada keriting-keritingnya gitu ya, keriting dan hitam gitu ya. Kemudian yang lain adalah di packaging, kemudian ada labelnya, terus ada halalnya. Kira-kira Ibu, kira-kira ada PIRT-nya. Kira-kira pilih mana Ibu? Ibu pilih mana? Pilih yang perizinannya lengkap. Betul, makanya perizinan itu harus diurus, Ibu. Jadi, kalau teman-teman sekarang memanfaatkan kuota, jadi artinya bukan ikut-ikutan, Ibu sayang, tapi
dia sebenarnya memanfaatkan kesempatan. Jadi ini mumpung ada kesempatan untuk mengurus NIB dibantu. Begitulah. NIB nanti kalau misalnya ada perubahan jenis usaha atau perubahan ini ya, perubahan alamat seperti itu bisa diedit Ibu. Bisa diedit, bisa ditambahkan sehingga kuncinya adalah perizinan usaha itu harus diurus. Betul ya, Bu Munawarah ya? Betul, betul. Betul, berarti betul ya. Jadi teman-teman yang belum punya perizinan, monggo segera mengurus ya. Meskipun usahanya itu kadang-kadang begini Bu Munawarah, masih ada Bu, saya itu produknya masih hanya pesanan. Lah tapi kalau pesanan kemudian ada labelnya, ada izinnya, yang dipesan ini gedok tular, dia akan Betul. cerita lagi ke teman-teman, enak loh produknya Bu Munawaroh, ternyata sudah ada izin edarnya lengkap ternyata. Gitu Ibu. Gitu nggih? Iya, memang susah sekali, Bu. Saya itu pertama izin-izin itu nggak dapat kuota, nggak dapat ini, nggak dapat itu, tapi seiring berjalannya waktu semua saya dapat fasilitas itu, alhamdulillah. Nah, betul. Gitu. Enak ya Bu dapat fasilitas. Betul ya. Alhamdulillah enak Nah, gitu sekali. jangan sampai Bu di luar planet itu masih ada yang ngeresuloh Ibu. Kok susah ya ngurusnya? Harus melengkapi persyaratan ini. Ngisi link NIB juga masih ada yang sambat gitu loh Bu. Kok dimintai KTP, kok dimintain email dan lain-lain. Makanya kalau itu sudah menjadi persyaratan, maka itu juga harus dipenuhi karena teman-teman yang membantu itu sebenarnya tidak punya kepentingan untuk menyimpan data itu, Ibu. Gitu ya. Jadi Nggih. mumpung ada kesempatan, terima dengan senang sehingga sehingga teman-teman antusias untuk menggunakan fasilitas itu. Nggak ogah-ogahan, nggak nunggu deadline. Nanti tanggal 15 Oktober baru ngurus, wah nggak nututi sudah. Gitu. Begitu ya, Bu Nggih. Munawarah? Terima kasih penjelasannya, Ibu. Sama-sama, Ibu. Masih ada lagi Kak Yogi? Masih Putri pastinya ya, karena banyak nih Oke. yang sudah bertanya di Iya, kolom banyak sekali yang komentar. raise hand. Oke, Putri ini tadi kan banyak pertanyaan mengarah untuk perizinannya produk berupa makanan dan juga minuman kayak gitu ya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Piatin yang mohon petunjuk kalau produknya ini kria gitu, Ria. Putri kayak gitu ya. Jadi Bus. kalau untuk kria ini selain NIB dan juga merek, apa aja perizinan yang sebenarnya harus diurus gitu, Putri? Ibu siapa tadi, Mas Yogi? Ibu Piatin. Ibu Fiatin. Mana ya Ibu Fiatin ya? Kan pengen kenalan kita. Oke, halo Bu Piatin, apa bisa tersambung sama kita? Oke, Halo. Nanti kita jawab ibunya ternyata nggak ada. Halo Ibu. Ibu Fiatin. oke, mungkin belum bisa tersambung ya Putri ya. Nggak Boleh. apa-apa, langsung dijawab aja. Mungkin ini Baik. dari peserta yang lain juga ada produknya yang sama nih, kria kayak gitu. Oke. Jadi kalau produk Kria, apa nih contohnya? Siapa yang produknya Kria? Silakan kasih saya contoh. Kria sama fashion beda ya. Beda ya, monggo. Ada yang produknya Kria silakan. Kria. Produk Kria itu seperti kerajinan ya, kerajinan. Misalnya kerajinan bambu, misalnya kerajinan bambu. Nah, di kerajinan bambu, kita kan menggunakan bambu. Itu kalau tadi seluruh pengusaha harus mempunyai NIB. Kemudian untuk perizinan bambu, penggunaan bambu, baik itu bambu sebagai bahan furniture, bambu sebagai alat-alat yang lain, itu ada SNI yang berlaku. Saya coba cari ya SNI-nya ya. Ada 4 SNI yang berlaku untuk bambu. Jadi itu yang harus dipenuhi. Jadi caranya melihat begini, sebentar. Kita perlu singkat sih sebenarnya waktunya ya. Jadi boleh nanti japri saya yang ini tapi singkatnya begini. Kalau yang kria atau fashion itu harus mempunyai SNI, Standar Nasional Indonesia. Oke, standar ini diberlakukan untuk seluruh produk yang sudah mempunyai SNI. Jadi yang namanya SNI itu ada namanya senarai. Senarai itu tebelnya sekian. Jadi produk apa saja yang ada di senarai itu yang harus di SNI-kan.
gitu. Nah, misalnya sekarang ada batik ekoprint ya. Kalau batik sudah ada SNI-nya. Batik ekoprint itu belum muncul SNI-nya. Nah, bagi mereka yang sudah mempunyai produk batik ekoprint boleh mengusulkan SNI supaya SNI ini jadi panutannya batik-batik ekoprint yang lain. Termasuk kriya yang tadi Mas Yogi. Kalau kriya ini berarti dia harus sudah punya NIB. Setelah itu dia harus melihat dulu SNI-nya, SNI terkait produknya. Kalau sudah ada SNI-nya, maka dia juga harus mengurus SNI-nya. Kalau enggak, berarti SNI-nya ini masih belum wajib. Tidak apa-apa. Cukup dengan NIB dulu. Nanti tapi suatu saat jika sudah bisa menemukan SNI-nya, boleh tanya saya nanti SNI-nya berapa, nanti harus diurus SNI-nya. Mengurusnya gimana? Silahkan daftar ke saya kebetulan pendamping SNI dari BSN juga, Badan Standarisasi Nasional, yang bisa akan membantu teman-teman untuk mengurus SNI dan ISO gitu. Nanti akan ada panduan dari BSN langsung gitu ya. Jadi saya nanti akan dikawal oleh BSN untuk mendampingi bunda-bunda semua begitu. Gitu Kak Yogi. Oke, baik Bu Tri, terima kasih untuk penjelasannya. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang sudah resen ya dari bunda-bunda dan juga sister-sister. Untuk kali ini silakan untuk Ibu Vina Purwaningsih. Halo, selamat siang Ibu Vina. Selamat siang Ibu Vina. Halo, selamat Ya. siang Ibu. Selamat siang. Halo, di mana ini? Saya di Ngantang, Bu. Di Ngantang. Ya, Ya. oke, sehat ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, silakan Mbak Vina. Iya, saya mau tanya, kalau untuk keripik usus itu kan kebetulan bulan-bulan yang lalu saya produksi keripik usus, tapi masih kecil-kecilan lah, Bu. Saya masih titipkan di kantin sekolah gitu. Nah, saya kan mau ngurus PIRT kayak seperti teman-teman itu harus punya izin halal sama PIRT gitu. Oke. Saya mendengar lagi kalau untuk keripik usus itu nggak perlu memiliki izin halal. Karena apa? Yang di halal itu yang dari awal penyembelihan hewannya itu. Seperti itu. Apakah itu betul, Ibu? Terus untuk pertanyaan yang kedua itu keripik bayam. Nah, saya juga produksi keripik bayam. Nah, itu keripik bayam itu juga harus memiliki PIRT atau PRT dan halal itu, Bu. Seperti itu. Sudah 2 saja pertanyaannya? Nantang ya. Oke, ya Mbak Vina. Terima kasih. Ya. Kayaknya saya pernah dengar ya produknya Mbak Vina ya. Keripik usus ya. Oke, saya bahas satu-satu ya. Keripik usus. Keripik usus itu harus mempunyai usaha keripik usus berarti harus mempunyai 1 NIB. Nomor 2 PIRT. Ya, PIRT ya. Karena dia termasuk olahan kering. Nomor 3, dia harus punya halal. Begitu. Dia harus punya halal karena dia produk makanan, Mbak Vina. Tetapi halalnya tidak bisa kami fasilitasi dengan cara self declare. Karena dia hasil sembelihan. Gitu. Kecuali ini bisa diurus halalnya kalau Mbak Vina menemukan penyembelihannya itu sudah bersertifikat halal. Gitu Mbak Vina. Belum bisa menemukan itu bagaimana? Nah, misalnya belum bisa, ya memang belum bisa dapat sertifikat halal. Begitu. Jadi belum bisa sertifikat halal memang. Jadi Mbak Vina boleh coba-coba membuat keripik usus yang fantasi. Gimana nih keripik usus fantasi? Keripik usus fantasi itu bentuknya seperti keripik usus tetapi bisa dihalalkan. Gitu. Contohnya adalah keripik usus dari daun singkong. Saya pernah coba. Gitu. Jadi dia bisa dihalalkan tapi memang bentuknya ya mirip dengan usus itu. Jadi kalau keripik usus Mbak Vina
harus dihalalkannya lewat jalur reguler, Mbak Vina. Lewat jalur reguler. Meskipun lewat jalur reguler harus tetap menyertakan tanda halal dari penyembelihan unggasnya. Gitu. Nah, itu yang ribet, yang sulit itu. Soalnya saya mendapatkan ususnya itu juga dari pedagang. Saya beli di pedagang gitu. Itu ya udah saya proses sendiri di rumah gitu. Nah, untuk halal atau tidaknya saya sendiri juga belum tahu untuk penyesuaiannya, nggak secara langsung saya komunikasi dengan penyembelihnya itu. Iya, itu memang Mbak Vina kesulitan kita. Jadi kalau halal itu memang jurus telusur ya, menelusuri asal muasal bahan itu. Kalau PIRT kan keamanannya. Kalau ini telusur, memang menelusuri. Jadi misalnya ada seseorang yang ripek keripik tempe gitu ya. Saya akan telusur sampai di mana sampai yang membuat tempe loh. Gitu. Jadi kalau Mbak Vina misalnya repacking keripik tempe, maka kita akan tanya, repacking ini keripiknya tempe dari mana? Dari Bu Suud misalnya, dari Bu Suud. Nah, Bu Suud ini ditanya, Bu Suud sudah punya halal apa belum? Kalau Bu Suud belum punya halal, maka kita tanya lagi, Ibu ngambil tempenya dari mana? Gitu, Bu. Nah, ngambil tempe ini kalau tempenya dia belinya di mana? Belinya itu ke pembuat ini, sampai dengan pembuat satu jalur ini harus halal semua. Gitu. Makanya Mbak Vina mungkin harus terus mencoba, jangan patah hati, mencari juru sembelih yang halal. Nanti kita juga boleh Mbak Vina dan teman-teman semua menginfokan ada beberapa mendata teman-teman yang punya langganan ayam potong atau beli usus itu monggo di data siapa dari mana penyembelihannya. Nanti barangkali suatu saat saya bisa usulkan ke Departemen Agama, Kementerian Agama untuk melakukan pelatihan penyembelihan unggas yang halal. Kalau sekarang kan juleha kan sudah ada, juru sembelih halal ada yang sapi, ada yang mamalia, tapi yang unggas belum, gitu. Ya, jadi kalau Mbak Vina ususnya harus tetap satu saat harus tetap diurus halalnya. Ojo nangis dhisik, nggak usah nangis ya. Nggak usah nangis, dicari dulu. Coba lihat Pasar Ororodowo. Di Pasar Ororodowo itu ada penyembelih yang sudah halal. Apakah dia menjual juga ususnya atau enggak? Gitu Mbak Vina nggih ke sana. Kemudian tentang keripik bayam. Tadi pertanyaannya apa? Harus PIRT atau tidak gitu ya? Ya, harus sama seperti keripik usus, harus punya sertifikat PRT dan halal itu gitu. Kalau tadi saya cerita bahwa produk yang harus mendapatkan PIRT adalah produk yang kering, produk yang tahan lebih dari 7 hari, produk berasal dari tumbuh-tumbuhan, berarti masuk nopo mboten? Masuk. Oke, keren. Masuk ya. Jadi masuk, ini adalah masuk ya. Jadi yang bayam ini juga masuk, harus punya PIRT dan harus punya halal. Harus punya halal. Gitu ya. Kalau ini langsung halal, kalau tepung jenengan halal, minyaknya halal. Gitu. Ya. Untuk proses pengurusan untuk keripik bayam ya, untuk pengurusan PIRT dan halal itu prosesnya bagaimana, Bu? Apa untuk halalnya itu dari tepungnya atau bagaimana tuh, Bu? Proses untuk mengurus itu semua gitu, Bu. Oke, tadi saya sampaikan di depan tadi ada gambar bunder ya. Apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita mengurus halal? Yang pertama adalah bahan baku. Betul ya, bahan baku. Kemudian produknya juga halal. Produk ini akan menjadi halal kalau bahan bakunya halal, prosesnya juga halal, dan secara kontinu sudah terjadi sistem yang halal gitu. Jadi diurusnya mulai dari bayamnya nih. Masa ada bayamnya nggak halal kah? Bayamnya pasti halal kan, dari kebun kan. Bayamnya dari kebun. Kemudian tepungnya harus mencari yang mereknya ada halalnya. Rose brand sudah halal. Kemudian minyak juga punya sertifikat halal. Gitu Mbak. Nanti kalau ada kesulitan boleh japri saya. Gitu ya. Siap. Terima kasih, Bu Tri. Sama-sama. Sudah? Pertanyaannya sudah? 2? Oke. Sudah Kak Yogi. Oke, baik, terima kasih Bu Tri dan juga Ibu Vina. Ini memang
tadi di beberapa kolom komentar saya juga lihat nih Putri, ternyata banyak banget yang tanya, gimana sih kalau produk repacking gitu, Udah repacking. repackage gitu ya kan, berarti ini emang harus dipastikan ya, Ya, untuk suppliernya ini memang sudah halal gitu ya betul. Putri ya, Iya, seperti itu. iya betul. Jadi saya tambahkan ya Kak Yogi, Boleh silakan. eh, kalau produk repacking berarti kan teman-teman itu hanya mengambil dan memberi merek sendiri dari produsen. Nah, maka teman-teman harus memastikan bahwa produsennya, produknya yang panjenengan kulak itu harus certified halal. Kalau belum gimana? Kalau belum ayo diajak supaya dia ngurus halal, satu. Ya. Yang kedua, dari produknya yang dikulak ini, tempenya berasal dari mana? Misalnya nih keripik tempe. Tempenya dari mana? Oh, tempenya dari Pak Arman misalnya. Nah, Pak Arman udah punya halal belum? Kalau belum, ajak sekalian untuk bisa bikin halal. Begitu caranya supaya kita sambil memperbaiki legalitas kita, memperbaiki produk kita, kita juga berbagi manfaat kepada orang lain. Siapa tahu mereka sebenarnya tahu kalau harus halal tetapi tidak mengerti caranya gimana, mendaftarnya kemana, seperti itu. Jadi sebarkan kebaikan supaya kita juga dapat kebaikan kembali. Gitu ya? Gitu Kak Yogi. Oke, baik saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya, ini Oke. dari Kedung Kandang, atas Oke, nama Ibu Karyawati yang dari raise hand kayak gitu. Oke, mhm, silakan Ibu Karyawati, halo? Ibu Karyawati. Oke, monggo Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, ini Halo. untuk perizinan saya kan alhamdulillah sudah lengkap. NIB, Mhm, PIRT dan halal. Nah, oke. yang kendalanya itu di merek. Sebelum kita membuat NIB dulu kan nganu merek Bu ya, Mhm, mengajukan merek. Sedangkan merek saya itu ditolak mhm. dan sudah membuat sanggahan tapi belum ada balasan. Itu bagaimana Bu selanjutnya? Oke. Tadi Terima ceritanya kasih. apa yang sebelum merek, Bu? Harus merek dulu apa tadi ngurus apa? Oh, ndak NIB. NIB terus merek Bu ya. NIB terus merek. NIB terus merek, iya. Baik. Jadi merek itu memang sesuatu yang agak sulit, Ibu Karyawati. Karena kita ngurusnya kan ke Kemenhumham ya, ke sana Iya. ngurusnya. Dan jalurnya memang agak sulit, prosesnya lama. Saya Iya. boleh sharing saja bahwa saya pernah mengajukan merek, sudah saya tunggu sampai dengan 2 tahun baru dapat surat cinta. Dan isinya adalah ditolak. Tuh kan Iya. semuanya ditolak. Ya, sama Jadi Bu. jadi sebenarnya yang ditolak bukan hanya jenengan, banyak. Alasannya apa? Alasannya lafalnya sama, gitu. Di tempat saya itu namanya Mak Olan. Mak Olan, lannya L-nya double. Ternyata kenapa kok tidak boleh? Ternyata setelah saya waktu itu ditugaskan di Ambon, itu ada merek namanya Maolan. Maolan, bukan Mak, bukan double L, Maolan. Dan dia sudah muncul lebih dulu, sehingga ini tidak bisa gitu. Jadi pastikan Bu, merek yang kita gunakan itu tidak ada yang menggunakan bukan nama umum. Lebih baik nama anak kita atau nama singkatan dua anak kita atau seperti itu, Bu. Supaya dia juga lebih gampang, Bu, diterima. Karena kadang-kadang misalnya kalau sekarang ya kita mau 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 usulkan misalnya lancar jaya, berkah barokah sudah pasti, Bu. Sudah pasti ditolak gitu. Jadi kalau soal merek, Bu, kalau soal merek ini boleh ditinggal dulu, Ibu ngurus yang lain dulu, gitu. Ndak apa-apa, Bu, Sudah nanti hmm, Bu, sudah lengkap. keluar semua. Wih, Iya. keren. Keren, Cum- hebat. Cuman ya itu terkendala di mereknya itu bagaimana. Kalau kita mau misalkan mau nitipkan produk kita di oleh-oleh gitu dengan merek yang ditolak itu apa tidak apa-apa, Bu? Tidak apa-apa, Ibu. Dia tidak. Jadi Oh, toko itu tidak mengecek mereknya, tapi toko mengecek izinnya, Ibu. oh iya. Ya.
Jadi kalau Iya. merek itu kan hanya sekedar nama atau nama kita aja. Tapi di Oh, mana kita iya. tinggal itu harus ada KTP-nya. Harus ada nah, kadang-kadang dipanggil lain kayak saya ya, di teman-teman manggil saya Tri, di tempat lain saya dipanggil Wiwin, di tempat lain lagi saya dipanggil apa gitu. Jadi enggak apa-apa Ibu, kalau soal nama itu tidak apa-apa dulu sambil diurus, Ibu jualan dulu. Kalau nanti Ibu nggak jualan padahal perizinannya sudah lengkap, nanti Ibu rugi malah sayang. Gitu. Oke, Ya, terima kasih Ibu. sama-sama. Hmm, Ibu, mohon Iya. maaf, Ibu produknya Iya, apa? Produknya apa lupa nggak nanya. ada kue kering Hmm. sama rempeyek Ibu. Kue kering sama rempeyek, mereknya apa yang sekarang? Yang ditolak itu mereknya Yumito. Karena Yumita. Yumita. Alasannya sudah ada yang pakai merek Yumito. Nah, ya kan mirip kan Bu, lafaznya ya? Iya. Mirip. Jadi coba cari yang lain Bu. Iya. Coba cari yang lain, potongan dari namanya Ibu misalnya, Kai misalnya, itu Kari. Kan bisa Bu, Karyawati kan bisa pakai Kari misalnya. Misalnya Bu, misalnya. Semedi dulu Ibu, Ibu semedi dulu cari nama. Iya. Iya. Oke, Terima kasih Bu. sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Karyawati. Tadi ya jawaban untuk pertanyaan dari Ibu Karyawati, dari Bu Tri. Dan karena ini udah hampir jam 3, mungkin terakhir ya dari Bu Tri. Ini tips untuk bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya. Ini mungkin ada yang masih ragu buat mulai mengurus perizinan untuk usahanya. Coba deh tips dari Bu Tri nih, biar semua bunda-bunda dan juga sister-sister ini nggak ragu lagi ya buat ngurus perizinan usahanya. Dan juga apa aja sih sebenarnya yang dasar gitu ya yang harus dipersiapkan untuk bunda-bunda dan juga sister-sister ini mengurus perizinan. Silakan Bu Tri. Baik, terima kasih Kak Yogi. Jadi sebenarnya perizinan ini teman-teman sudah banyak yang mempunyai izin, tapi tidak sedikit yang masih ragu-ragu untuk ngurus izin. Karena tadi yang disampaikan di depan, ribet, lama, susah, dokumennya banyak, mahal gitu ya. Ada yang bilang mahal. Mungkin teman-teman punya trauma di situ. Tapi insya Allah kami bisa bantu untuk menghilangkan semuanya. Semuanya kita hilangkan. Jadi tidak ada ribet karena kami hanya kirim link, jangan tinggal ngisi, tidak pakai laptop, pakai handphone saja. Semuanya sudah handphonenya sudah handphone yang bagus ya, handphonenya yang Android. Jadi bisa. Kemudian ribet enggak ribet karena dokumen dan petunjuknya kita jelaskan secara detail satu-satu. Dokumennya apa saja, seperti tadi foto. Fotonya seperti apa? Saya tunjukkan, fotonya begini loh. Cara menyusun, cara membuat tuh begini loh. Nah, kan seperti itu. Jadi harapan kami adalah satu, yang belum tahu bahwa perizinan itu penting, maka mulai sekarang kita sudah harus tahu bahwa perizinan itu wajib. Tidak hanya penting, tapi wajib. Seberapa kecil kelas usaha kita, seberapa kita umurnya baru memulai, harus sudah mempunyai izin usaha. Bahkan adik-adik mahasiswa yang KWU, yang kewirausahaan, yang baru akan memulai, sudah kita sarankan untuk mempunyai usaha dan mengurus izinnya supaya apa? Supaya di kelak kemudian hari gampang usahanya itu. Karena kalau sudah punya NIB maka produknya sudah bisa dijual dengan label PIRT. Kemudian tinggal ngurus halalnya. Kalau halal memang agak lama karena prosesnya panjang melewati beberapa puluhan pintu. Seperti itu. Kemudian yang lain, jangan takut untuk mengurus perizinan ya. Karena perizinan itu sebenarnya sangat dipermudah. Bisa mengurus sendiri atau minta bantuan kami. Kami siap membantu. Seperti itu. Lalu perizinan itu selagi masih ada fasilitasi monggo dimanfaatkan. Tetapi saran saya, kalaupun tidak ada fasilitasi, ya seperti merek lagi belum ada fasilitasi, dan itu sangat penting, baiklah teman-teman mulai menabung. Nah, makanya Seed for Women ketika mengadakan program ini juga mengajari kita untuk menabung. Nah,
Berapa kira-kira yang harus disiapkan untuk menyiapkan itu macam-macam ya. Kalau untuk merek misalnya, teman-teman bisa bisa mendapatkan fasilitasi kalau teman-teman mendapatkan surat rujukan dari dinas, mungkin biayanya hanya tinggal 800. 800 kalau dibagi 45 hari berapa? Tidak ada 20.000, begitu. Untuk ngurus merek. Sehingga lulus dari Seed for Women, teman-teman sudah bisa mempunyai dompet pouch putih yang isinya untuk merek, begitu. Saya rasa begitu, tapi jangan lupa bahwa semua makanan harus sudah mulai mengurus halal nggih, karena halal ada gongnya. 17 Oktober 2024 siapapun yang belum mempunyai sertifikat halal akan dikenai baik sanksi ataupun denda, ataupun yang paling jelek adalah ditutup. Kasihan sekali kalau ditutup. Makanya uruslah karena caranya gampang, kalau yang enggak yang kesulitan, monggo saya bantu. Terima kasih Kak Yogi. Baik, terima kasih Putri untuk penjelasannya. Jadi jangan ragu lagi ya untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister untuk mengurus perizinan usahanya. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Putri, ini nggak ada ruginya untuk perkembangan usaha kita. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan materi terkait perizinan usaha dari Putri. Dan tadi juga sempat menjawab pertanyaan dari Bunda-Bunda dan juga sister-sister. Saya yakin ini masih ada banyak banget pertanyaan dari Bunda-Bunda dan juga sister-sister baik yang resen ataupun dari kolom komentar. Tapi untuk bunda-bunda dan juga sister-sister yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, ini bisa ditanyakan di kelasnya masing-masing. Nanti akan dibantu oleh fasilitatornya masing-masing untuk menjawab ataupun diarahkan kepada pihak-pihak yang memang membantu untuk perizinan usaha ini seperti itu ya. Oke, satu lagi PR buat Putri nih ya. Aduh, PR lagi. PR buat Putri adalah ini tadi kan udah ada beberapa bunda-bunda dan juga sister-sister yang udah bertanya nih Putri ya. Bisa nih dipilih 3 bunda-bunda dan juga sister-sister yang menurut Putri ini kena nih untuk pertanyaannya, untuk kita kasih gimmick nantinya kayak gitu. Siap Putri? Nggak boleh lebih dari 3 ya, Kak? Ini 3 dulu, nanti sisanya di webinar selanjutnya. Oh gitu, 3 dulu ya. Baik, 3 dulu. Saya saya sampaikan ke Ibu Munawaroh. Ibu Munawaroh. Halo Ibu Karena Ibu Munawaroh. Munawaroh tadi pertanyaannya ribet tuh Bu, ribet, bagus ya. Jadi teman-teman banyak yang memang kasusnya begitu, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua saya sampaikan kepada penanya pertama nih Bu Siti Zulaikah. Bu Siti Zulaikah, penanya pertama ini mesti cepet-cepet nih tadi ya, gitu ya. Oke, yang ketiga nih bingung nih milihnya Kak. Yang ketiga Kak, bentar. Coba Yang Putri, dipilih-pilih ketiga, dulu. mesti semedi dulu ini, mesti semedi dulu ini. Kepada Ibu Vina, Ibu Vina, Ibu Vina. Ibu Vina. Oke, baik. Bu Oke, Vina dari Ngantang tadi ya. iya. Oke, Oke. baik. Oke, baik. Terima kasih Putri sudah dipilihkan ya untuk Memilih pemenang dengan gimmick. berat, memilih dengan berat nih Kak. Betul, karena untuk pertanyaannya juga semuanya ini ya Putri Bagus-bagus, ya, bagus-bagus bagus-bagus. gitu ya. Oke, tapi untuk kesempatan webinar kali ini kita sudah memilih 3 tadi dari Putri. Yang pertama ini ada Ibu Munawaroh dari Turen. Selamat Ibu sekali lagi. Lalu juga ada Ibu Siti Zulaikah ini dari Karangploso ya. Oke, selamat Ibu dan juga Ibu Vina. Ini Bu Vina dari Ngantang tadi yang sudah bertanya. Sekali lagi selamat, nanti akan dihubungi sama dari admin kita ya untuk proses hadiah gimmicknya seperti itu. Buat yang belum menang di sesi kali ini jangan khawatir karena kita masih ada webinar-webinar lainnya, jadi tetap ikuti untuk semua rangkaian webinarnya dari bunda-bunda dan juga sister-sister pastinya yang akan diadakan oleh program Seed for Women. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Putri yang sudah sharing di siang Sama-sama, hari ini. sama-sama. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang-kurang. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat panjenengan semua. Kalaupun ada manfaatnya, sebenarnya hadiahnya Allah Ta'ala buat panjenengan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Putri. Dan ini terakhir, untuk kita semuanya, kita akan sesi dokumentasi. Jadi untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya, silakan untuk dinyalakan kameranya. Oke. Dan untuk dari tim mungkin bisa dibantu untuk dinonaktifkan untuk chatnya biar belum ada tidak ada yang ngechat terlebih dahulu. Jadi nanti fotonya nggak ada yang ketumpuk sama chat kayak gitu ya.
Oke, saya akan hitung 1 sampai 3 untuk sesi dokumentasi. Mudah-mudahan dipersiapkan pose andalannya mungkin ya, Pose andalan. pose andalan ataupun senyumnya ya. Senyumnya yang paling oke gitu ya, mudah-mudahan dan juga sister-sister. Saya hitung sampai 3. Oke, mudah-mudahan dan juga sister-sister. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya, mudah-mudahan dan juga sister-sister. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya yang hadir di sesi webinar kali ini terkait perizinan usaha. Semoga abis ini ya, setelah udah dijelaskan sama Putri, ini udah mulai yang belum mengurus perizinan usaha, ini sudah bisa mulai untuk mengurus perizinan usaha dan juga nantinya usahanya semakin berkembang seperti itu ya. Dan juga jangan lupa untuk hadir di sesi webinar-webinar selanjutnya nih Bunda-Bunda dan juga sister-sister pastinya karena ada materi-materi yang pastinya bermanfaat untuk Bunda-Bunda dan juga sister-sister semuanya. Mulai dari keamanan cyber mungkin ya nanti akan ada, lalu juga ada keuangan ataupun perizinan seperti ini juga akan ada seperti itu ya Bunda-Bunda dan juga sister-sister. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya dalam webinar kali ini. Kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Saya Yogi Irawan mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan juga sampai jumpa. Terima kasih Bunda-Bunda dan juga sister-sister. Terima kasih Putri. Izin live ya.